Oke. Itu sih buat. Suatu jumpa lagi saudaraku. Kali ini kita berjumpa pada acara yang saya kasih tajuk Banyumas Ancang. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa aku. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Awal cerita saya buka dengan sebuah lagu. Semua orang harus tahu, aku tahu kamu, adalah sebuah syarat menghadapi situasi ke depan yang kita tidak tahu harus bagaimana dan seperti apa. Tapi yang jelas Banyumas harus ancang-ancang untuk menghadapi yang ke depan. Artinya kalau kita nonton motocross, Paolo Rossi punya balapan namanya apa? MotoGP. Yang saya tahu kalau suasana musim panas, dia menggunakan ban yang memang diperuntukkan musim panas. Dan ketika musim hujan, ban itu harus diganti. Tidak mungkin roda ban motor yang dinaiki Rossi yang diperuntukkan untuk cuaca panas digunakan hujan. Demikian juga Banyumas ke depan yang sekarang ada. Indonesia adalah dipersiapkan atau memilih pemimpin yang dalam kondisi tidak seperti ini. Artinya kondisi yang hari ini kita sebut new normal. Betulkah itu new normal? Atau normal yang seperti apa? Saya tidak
sepakat dengan bahasa new normal. Lebih sepakat dengan abnormal kalau memang antara perbandingan normal dan new normal. Normal itu. Jadi kalau normal kemarin dan sekarang memakai masker dikatakan new normal, oh enggak. Kita abnormal, oh enggak, saya enggak ngaku. Saya normal. Hanya harus dalam situasi sekarang pakai masker karena situasi corona ini normal. Normalnya Andika, dia punya nama Andika betul. Normalnya Andika, kalau saya posisikan dalam kenormalan saya, dia abnormal. Mau? Tidak. Anda pun begitu. Anda abnormal di mata saya. Dokter jiwa yang berkata selalu orang datang ke sana adalah abnormal, dia sendiri abnormal dalam pemikiran pandangan orang yang abnormal. Kita mesti sepakat itu dulu. Artinya bahwa Banyumas ancang-ancang kita memperhitungkan pemimpin yang seperti apa. Jelas pemimpin yang kita persiapkan menghadapi situasi yang normal pakai masker. Ini dulu dipilih situasi kondisi nggak pakai masker, maka jadinya begini. Seperti ban yang dipakai oleh Rossi di musim panas dipaksakan di musim hujan, reset pasti itu. Kenapa kita cerita begini? Daripada kita bikin ini, bikin itu, ngobrol tentang ini, ngobrol tentang itu. Yang hari ini kita butuhkan bagaimana kita menghadapi itu semua dengan tetap perasaan yang toleransi, kemanusiaan kita tetap hadir. Banyak cerita tentang ini, tentang itu. Kalau itu bikin tambah kisruh, apa artinya? Banyumas ancang-ancang hadir pun bukan menciptakan kekisruhan, tapi punya pemikiran bagaimana supaya kita menjadi lebih seperti yang kita harapkan. Lebih apa nggak tahu. Yang jelas yang kita harapkan apa di antara kita. Oke. Syarat apa yang harus kita hadapi untuk ancang-ancang itu? Sudah saya sampaikan dulu, kita harus tahu dulu. Aku tahu, kamu, semua orang harus tahu. Lalu bicara tentang lagu Ibu Pertiwi yang sedang bersusah hati. Lagu ini kan diciptakan sudah lama. Kalau begitu dari dulu proses lagu diciptakan, Ibu Pertiwi susah dong. Dan sekarang juga susah. Ya pengertian susah. Udah deh tinggalkan tentang susah. Tapi bagaimana kita bicara mengatasi itu? Kita tahu aku dan aku tahu kamu. Apa yang kita ketahui tentang aku dan kamu? Kita semua, aku dan kamu adalah pembohong. Mau dibuktikan kebenaran saya tentang bahwa aku dan kamu adalah pembohong? Ya kita buktikan di antara kebohongan kita mana yang benar.
manusia kita adalah pembohong dan dalam kondisi yang tersesat, kita tidak perlu takut untuk melangkah dan tidak perlu takut tersesat. Oke, saya akan bacakan puisi dulu. Puisi yang sudah saya persiapkan untuk Anda, dan kita sama-sama menikmati untuk itu. Artinya untuk mencukupi Banyumas Ancang-Ancang ini ada puisi yang sudah saya siapkan untuk Anda dan kita semua. Terkecuali Tuhan. Kisah penyelamatan Yunus yang ditelan ikan raksasa sungguh kejadian spektakuler. Hanya dengan cara itu Yunus selamat. Kisah penyelamatan Patrick dari derasnya arus kali hanya karena tersangkut pohon tumbang. Demikianlah model untuk menyelamatkan Patrick. Kisah penyelamatan Marsongko dari gelombang tsunami justru karena dia diusir orang tuanya. Jalan itu yang harus dijalani Marsongko selamat. Mulai sekarang, saudaraku, jangan pernah berpikir memaksakan aku atau berpidato lagi bahwa penyelamatan umat manusia hanya satu cara, kecuali kamu, Tuhan. Sudah saya katakan tadi, jangan takut tersesat. Kita tidak bisa berpikir penyelamatan kita hanya dengan satu cara. Ada kejadian-kejadian yang dengan kata justru. Kata justru itulah justru kita harus mengerti bahwa ketersesatan kita mengakibatkan sesuatu yang baik. Ada satu pertanyaan dari anak saya waktu masih TK. Pak, kalau papa sama mama nggak menikah, Pipit lahir nggak ya? Sebuah pertanyaan yang jawabannya hari ini sudah saya uraikan tadi. Siluman padang pasir. Dengan kata mata plus minus, aku menyaksikan Indonesia yang sedang dibawa dalam irama kacau oleh siluman-siluman padang pasir yang merasuk tubuh politisi, ahli agama, pakar telekomunikasi, pejabat negara dan cendekiawan yang setiap pagi buta menyanyi di televisi, memprovokasi dengan suara tenornya mengubarkan perang. Baik, beruntunglah aku dan keluarga menyadari ini ya, karena kami telah kenyang dari pelajaran Mahabharata, kehidupan Nuh dan Ibrahim. Hasrat ingin menolong Indonesia ada pada telinga, jari jemari, paru-paru, mata, kaki, bahkan rambutku. Sehingga ku tulis ini. Matikan televisi yang berisikan orang-orang yang telah kerasukan siluman padang pasir. Hanya manusia yang hijau yang merasa menghadap ke timur. Hanya manusia yang hijau yang merasa menghadap ke barat. Hanya manusia yang hijau yang merasa menghadap ke
enak ya di telinga ya. Demikian, kalau Anda selalu hanya menjadi pendengar, ada kejadian-kejadian yang nggak enak. Tapi kalau Anda ikut nyanyi, nanti ada balancing. Ya karena saya nyanyi, Anda yang dengerin, aku orang waras, kamu orang gila, jadi nggak enak tuh. Tapi kalau Anda ikut nyanyi coba, nggak usah dinyanyiin dalam hati aja, kan jadi enak. Nggak usah protes sama saya, ini lagu kok. Jadi nyaman, jadi begitu. Aku orang waras, kamu orang gila, kamu orang gila, aku orang waras, kamu orang gila, aku orang waras, aku orang waras, kamu orang gila. Coba deh kamu nyanyiin itu, Anda sekalian yang ada di rumah yang sempat nonton jalan ini langsung nyanyi. Nah kita nggak akan bingung lagi katakan sebagai pembohong. Ya kita memang. Saya ingin tanya sama Anda, kalau Anda nggak boleh dikatakan sebagai kita semua manusia pembohong. Dan saya katakan kepada Anda, silakan berbohong. Saya ngomong sama anak saya, Pak boleh berbohong, boleh. Tapi syaratnya satu, jangan ketahuan. Tapi kalau bicara hal yang semacam itu, ini antar manusia, oke? Kalau ini dikomunikasikan dengan Tuhan, dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Tahu, ini nggak boleh. Mencuri nggak boleh, karena Tuhan Maha Tahu. Anda percaya Tuhan Maha Tahu? Kalau Anda percaya Tuhan Maha Tahu, nggak usah bingung dengan corona kalau begitu. Ini orang bingung karena dia nggak yakin Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dan Maha Tahu. Tapi pada prakteknya mereka nggak yakin, keyakinan mereka nggak teraplikasi, sehingga bingung dengan corona. Nggak usah bingung dengan corona karena Maha Tahu. Kalau sampai ada mudial, ya dia Maha Tahu dan Maha Baik. Mudial Anda mungkin masuk surga, mungkin. Kalau yang percaya masuk surga, kalau yang percaya surga. Kalau yang nggak percaya, ya mabur di sana mungkin. Di antara bintang-bintang. Atau mungkin ada di sini. Nggak tahu. Yang bisa dicerita yang nggak tahu yang begitu. Oke? Kesimpulannya apa? Untuk menghadapi Banyumas ancang-ancang ke depan ini. Yang ketiga, kita mau cari asik aja. Kunci terakhir. Lama orang tidak bisa berkata cari asik aja. Tersesat Anda pasti mengalami stres, depresi. Obat depresi bukan alprazolam, bukan Riklona, tapi cari asik aja. Kalau Anda ke dokter jiwa, Anda dikasih obat alprazolam dan Anda akan ketagihan. Tapi ketemu dengan Mulia Esa di rumah keluarga Kembang Cahaya akan ketemu dengan cari asik aja. Dan itu semua masalah selesai, depresi selesai. Dan kita akan mengurai. Kenapa Anda ditagih orang? Kenapa Anda ditagih orang? Karena Anda pasti berhutang. Jadi kalau ada orang berhutang, hutang itu belum bayar, lalu Anda nggak mau ditagih, tolol itu orang. Oke, mari kita cari asik aja untuk menentukan kita ke depan Banyumas seperti apa. Kita ancang-ancang cari asik aja. Kita akan memilih pemimpin kita yang bisa menghadapi untuk itu semua. Karena pemimpin kita kemarin nggak dipersiapkan. Pak, saya juga nggak tanya kok. Ketika saya naik bis atau naik pesawat atau naik kereta api, saya nggak tanya ini masinisnya sama, supirnya sama, dia sarjana apa bukan, enggak lah. Sudah jadi. Tapi ketika saya naik mobil,
milih supir yang handal dong. Ya kalau saya naik kereta api saya milih bawa masinis sendiri, ya dunia kacau dong. Enggak dong. Kalau saya naik mobil saya milih supir atau saya supir sendiri, oke. Ini masuk akal. Oke. Itu bahasa seperti itu disingkat atau dirumuskan menjadi sebuah kalimat cari asik aja. Cari asik aja. Baba baba babi baba. Babi babi dida dida. Da 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 da. Oke, lanjutkan. Sampai jumpa lagi setelah itu.